Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mustamil Arifin, prodi PAI 3E, mahasiswa STEM Ma'at Al-Hikam, akan menjelaskan tentang teori belajar dan pembelajaran sebagai ujian akhir semester. Sebelum kita mulai, perlu kita ketahui dalam proses pembelajaran itu dikenal beberapa istilah yang memiliki kemiripan makna, ya, kemiripan makna, sehingga sering orang itu merasa bingung untuk menentukannya. Maka dalam pertemuan kali ini kami akan membahas teori tentang belajar dan pembelajaran. Sebelum kita mulai, kita akan dihadapkan 5 teori. Yang pertama adalah teori pendekatan, yang kedua adalah teori kognitivisme, yang ketiga adalah teori behaviorisme, yang keempat itu adalah teori humanisme, yang kelima adalah teori konstruktivisme. Lanjut, yang pertama itu adalah mengenai teori pendekatan, ya. Perlu dalam teori belajar dan pembelajaran ini perlu yang pertama itu adalah pendekatan. Pendekatan ini melibatkan siswa dan guru, ya. Dan juga tidak kalah pentingnya model pembelajaran. Di dalamnya juga ada model pembelajaran, termasuk model instruksi sosial, pengolahan informasi juga masuk, juga itu termasuk pendekatan. Dan juga ada juga yang namanya strategi dan juga metode. Nah, itu teori pendekatan. Yang selanjutnya adalah teori kognitivisme. Kognitivisme ini adalah teori pembelajaran yang menekankan proses mental dalam belajar siswa. Nah, misalnya dalam proses ini meliputi memori dan pemecahan masalah. Nah, itu teori kognitivisme. Maka perlu diadakan misalnya contoh sederhananya, murid atau siswa disuruh atau diperintah untuk menjelaskan suatu persoalan, maka bagaimana dia itu bisa menerapkannya atau bisa mengasahnya untuk bisa mendapat teori kognitivisme ini. Maka diperlukanlah untuk bisa menerapkannya. Dan yang selanjutnya adalah teori behaviorisme. Behaviorisme ini fokus atau menekankan hubungan antara stimulus dan respon. Mas, misal contoh sederhananya itu adalah yang teori behaviorisme, ya. Selama guru itu mengajar, itu lebih banyak memberikan contoh instruksi. Instruksi bagaimana? Instruksi itu adalah yang namanya stimulus. Apabila jika terjadi kesalahan, maka guru yang memperbaiki. Maka itu yang dinamakan respon. Nah, lanjut yang keempat itu adalah humanisme. Humanisme ini adalah menitik beratkan pada pengembangan potensi individual secara menyeluruh, baik itu emosi atau maupun intelektual. Nah, maka dari titik ini ada 2. Yang pertama fokus pada siswa, ya, kebutuhan siswa, fokus pada kebutuhan siswa. Apa kebutuhan siswa ini harus dipenuhi, ya. Dan yang kedua mengenai prinsip. Nah, jadi dalam teori tersebut itu ada yang namanya prinsip teori humanisme. Prinsip apa? Pendidik itu harus memfasilitasi perkembangan sehingga kualitas dari siswa tersebut itu muncul, gitu. Ya, ini yang namanya teori humanisme atau sifat percaya diri dalam teori behaviorisme, humanisme, ya itu. Yang terakhir itu adalah teori konstruktivisme. Itu melihat pembelajaran sebagai sarana sebagai proses membangun pengetahuan melalui pengalaman. Itulah teori konstruktivisme. Nah, ciri-cirinya teori tersebut itu berpusat pada siswa,
dan juga aktif dan kolaboratif. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada salah atau semacamnya mungkin bisa dimaafkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.